Cocok. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tuntutan Pengadilan Tipikor siang ini terdakwa kasus suap proyek PLTS Kemenaker Trans, Neneng Sri Wahyuni dituntut 7 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Jaksa penuntut umum juga meminta Neneng untuk mengembalikan uang 2,6 miliar rupiah yang dituding diterima Neneng sebagai fee proyek PLTS Kemenaker Trans. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Melvia Mayfitri di Pengadilan Tipikor Jakarta. Melvi, bagaimana tanggapan Neneng atas tuntutan jaksa penuntut umum? Ya Gilang, sidang tuntutan Neneng Sri Wahyuni sudah berakhir sekitar 20 menit yang lalu di Pengadilan Tipikor, di mana jaksa penuntut umum membacakan berkas tuntutan setebal 379 halaman dan tadi juga dibacakan bahwa terdapat beberapa fakta persidangan seperti keterangan 24 orang saksi dan 2 saksi ahli ditambah dengan 503 buah alat bukti yang sudah ditampilkan di Pengadilan Tipikor ini. Beberapa hal yang memberatkan Neneng sehingga diminta tuntutan sebesar 7 tahun hukuman penjara dan denda 200 juta rupiah adalah Neneng telah mendapat keuntungan dari kerugian negara yaitu 2,6 miliar rupiah serta Neneng berbelit dalam memberikan keterangan selama persidangan, dan yang terpenting adalah jaksa mencatat bahwa Neneng pernah menjadi buron dan melarikan diri dari Indonesia saat sebelum dibawa ke Pengadilan Tipikor. Namun ada juga hal yang meringankan Neneng, di mana Neneng menjadi ibu dari 3 orang anak dan juga Neneng belum pernah mendapatkan hukuman atau kasus hukum sebelumnya. Dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, akhirnya JPU meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada istri mantan bendahara Partai Demokrat ini dengan tuntutan 7 tahun penjara, denda 200 juta, subsidi 6 bulan penjara, serta harus mengembalikan kerugian negara sebesar 2,6 miliar rupiah. Apabila tidak dibayar dalam waktu 1 bulan, maka harta Neneng disita atau dilelang dengan tambahan penjara selama 2 tahun. Dan tanggapan Neneng setelah meninggalkan ruang persidangan itu tidak berkomentar apa-apa, namun kuasa hukum Neneng Firman Chandra mengatakan bahwa timnya akan mempersiapkan pledoi atau nota pembelaan untuk kliennya Neneng Sri Wahyuni yang akan dibacakan pada tanggal 14 Februari mendatang, tepatnya di hari Kamis, dan dipersiapkan bahwa nanti akan ada 2 pledoi dari Neneng sendiri secara pribadi dan juga pledoi dari tim kuasa hukum Neneng. Apa yang akan kita lakukan, apa yang kita buatkan pledoi. Jadi semua unsur tuntutannya tidak terpenuhi. Seperti yang dibilang adalah intervensi, tidak sama sekali melakukan intervensi. Bagaimana Ibu Neneng melakukan intervensi kalau pejabat PPK-nya aja belum pernah ketemu, apalagi kenal, apalagi intervensi. Bagaimana mengalihkan gitu, bagaimana memproses cepat proyek ini kalau uang yang dikatakan oleh penuntut 50.000 itu terjadi setelah kontrak antara Alvindo dan Sundaya. Jadi semua unsur tuntutan itu kita nyatakan tidak terbukti. Kita akan bikin pledoi minggu depan semuanya, baik dari PH ataupun Ibu Neneng akan bikin pledoi. Ini kenapa tidak lengkap tim kuasa hukum yang datang? Faktor lain lah mungkin kalau itu. Jadi intinya kita akan bikin pledoi selengkap-lengkapnya mungkin bahwa semua unsur tuntutan itu tidak terpenuhi di situ. Itu yang baru akan kita buatkan nanti. Jadi Ibu Neneng akan bikin pledoi sendiri, kami pun PH akan bikin pledoi sendiri. Ya, Majelis Hakim mengabulkan permintaan penasihat hukum untuk mempersiapkan pledoi selama lebih kurang 2 minggu sehingga sidang dilanjutkan nanti pada tanggal 14 Februari atau hari Kamis, sehari sebelum hari perayaan ulang tahun Neneng begitu menurut kuasa hukumnya. Demikian Gilang. Baik, terima kasih untuk laporan Anda Melvia Mayfitri melaporkan